Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Masih. Oke, Mama saya tes dulu semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oke. Baik. Hadir semua hari ini? Rizal, ada Rizal? Oke. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang layanan bimbingan prasikap, yaitu tentang bimbingan konseling. Apa itu Pak bimbingan konseling? Jadi bimbingan konseling itu adalah adanya suatu pertemuan antara murid dengan seorang bimbingan konseling, yaitu dia memberikan sebuah masalah dan juga memberikan keluh kesah murid untuk diberikan kepada guru BK atau guru bimbingan konseling. Nanti guru konseling itu akan memberikan arahan, guru konseling itu akan memberikan masukan-masukan bagaimana kita caranya untuk tidak seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tema bijak menggunakan HP, semangat belajar meningkat. Kenapa Bapak mengambil tema ini? Karena sudah marak pada zaman saat ini penggunaan gadget, penggunaan HP, bahkan sudah sampai di anak-anak usia anak kecil. Banyak usia anak kecil banyak mempergunakan HP. Apalagi kita yang usianya maju ke usia remaja, pasti secara tidak langsung kita juga mempergunakan HP. Secara tidak langsung penggunaan HP juga itu mempengaruhi emosional kita. Contohnya seperti apa? Kenapa ada anak kecil yang membawa HP atau mempergunakan HP, ketika HP-nya diambil, dia nangis, dia tantrum, seolah-olah HP itu dimaling oleh orang lain, padahal diambil oleh ibunya. Tapi menangisnya merengek-rengek karena ingin HP. Nah itu membuat emosional seorang anak itu berubah-ubah, hingga akhirnya bakal terpengaruh dengan semangat belajar. Oke, kita lihat ya. Ketika HP sudah menjadi atau melekat di dalam kehidupan kita, maka permasalahan yang akan dihadapi itu yang pertama, banyak siswa bermain HP terlalu lama. Jadi kita selaku siswa yang masih belajar di sekolah dasar seharusnya bijak dalam mempergunakan HP. Jangan terlalu lama. Dari pagi sampai siang mungkin kita sekolah. Dari pulang sekolah jam 1 main HP sampai asar. Asar sholat 5 menit, main HP lagi sampai maghrib. Maghrib sholat 5 menit, main HP lagi sampai isya. Isya sholat 5 menit, main HP lagi sampai ketiduran. Nah itu bermain HP terlalu lama. Seharusnya di waktu main HP misalkan hanya 1 jam atau 2 jam, sesudahnya disimpan karena tidak baik juga untuk kesehatan mata. Yang kedua, sering mengabaikan tugas sekolah. Kalau kita main HP terus, terkadang mengabaikan tugas sekolah. Contohnya kita punya PR yang harusnya dikumpulkan besok, tapi karena keseringan main HP hingga akhirnya lupa. Ingat-ingat pas mau berangkat sekolah, oh iya ada PR, hingga akhirnya pekerjaan sekolah bukan pekerjaan rumah. Nah, yang ketiga, nilai pelajaran menurun. Secara tidak langsung, kalau dengan menggunakan HP yang terlalu sering, penggunaan HP yang terlalu lama, itu nilai pelajaran kita menurun. Ada yang merasakan nggak? Di sini yang ranking 1 misalkan dengerin siapa? Misalkan Rama ranking 1 ya. Misalkan Rama ranking 1. Sekarang ranking 1. Tapi waktu kelas 1, kelas 2 apakah Rama ranking 1? Tidak kan? Nah, yang dulu kelas 1 ranking 1 kemana?
harus dipertanyakan. Misalkan waktu kelas 1 Akmal emang lagi 1 ya, Akmal. Tapi karena Akmal sering menggunakan HP, terlalu lama main FF, main Mobile Legends, secara tidak langsung nilai Akmal menurun. Hingga akhirnya pas kelas 5, kelas 4, Ramalah yang juara 1. Nah itu sulitnya mempertahankan nih. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan HP. Terus yang keempat, semangat belajar melemah. Nggak ada tuh semangat untuk belajar. Kalau waktu dulu, misalkan sebelum ada zaman HP, semangat belajarnya sungguh-sungguh. Tapi sekarang udah ada HP, belajar aja ngantuk. Terus belajarnya loyo, nggak ada semangat gairah untuk mendapatkan ilmu dari seorang guru. Makanya kadang-kadang mata kita, telinga kita itu kalau keseringan melihat HP, keseringan mendengarkan HP, itu terkadang membuat semangat belajar kita melemah. Ada lagi yang lebih bahaya. Apa yang lebih bahaya? Yaitu video short. Tahu video short? Video yang cuma 30 detik, 1 menit setengah. Iya, di TikTok, di YouTube. Nah, itu membuat otak kita itu melemah. Kenapa melemah? Coba, itu video belum selesai. Misalkan baru 5 detik scroll. Jadi kamu mendapatkan informasi itu tidak sepenuhnya. Misalkan ada nih tentang video adanya menteri yang ditemukan dibunuh misalkan. Belum selesai nih dibunuhnya kenapa, tapi udah di-scrollnya langsung yang joget-joget. Udah joget-joget bosan. Lihat lagi yang live streaming misalkan Mobile Legends atau VPNF. Nah itu yang lebih bahaya. Jadi informasinya belum sampai sepenuhnya ke otak kita, tapi sudah digeser ke yang lain gitu ya. Itu. Terus dampak negatifnya penggunaan HP. Yang pertama itu kecanduan game dan media sosial. Jadi kalau kamu sering menggunakan HP terutama untuk main game ya, laki-laki, perempuan suka main game nggak? Nggak? Nih, kecanduan game untuk laki, media sosial untuk perempuan. Mungkin gitu ya. Tuh yang pertama, jadi dampaknya bakal menjadi kecanduan game dan media sosial. Terus yang kedua, sulit fokus saat belajar. Fokusnya pasti bakal menghilang. Karena di pikirannya apa? Pulang, HP, dik. Atas yang ketiga, kurang tidur dan kelelahan. Tuh. Siapa di sini yang begadang main HP sampai larut malam? Atau live streaming sampai temennya? Atau sleep call? Siapa yang sleep call? Begadang sampai malam hari hanya buat main game atau nonton TikTok yang tidak bermanfaat. Nah yang terakhir, prestasi belajar menurun. Tadi pasti kalau kita sering menggunakan HP, maka prestasi kita belajar pun akan menurun. Nah setelah ini kita tonton video edukasi singkat tentang bahaya kecanduan HP. Terus nanti kita pelajari apa yang bisa kita pelajari dari video tersebut, lalu kita diskusikan apa hasil dari video tersebut. Baik, tadi setelah kita mengetahui apa dampaknya, sekarang kita tonton video edukasi tentang bahaya gadget pada anak. Siap? Ya. Silakan ditonton ya. Bahaya gadget bagi anak-anak. Children, don't forget to learn a lesson again and do not use your handphone for too long. Jadi anaknya nonton video ini. Okay, children, see you tomorrow morning. Bye. Kelas online hari ini gratis. Nah, masih sampai terus harinya.
Bayangin, setiap hari anak-anak menggunakan handphone selama 4 jam. Padahal untuk kesehatan dianjurkan anak-anak tidak menggunakan handphone terlalu lama setiap hari. Bravely, main handphone tinggal 5 menit lagi. Jangan lupa makan dan harus tidur siang. Nah, itu ibunya ingetin ya. Jangan lupa protokol kesehatan dan menggunakan masker setiap saat. Mama ke kantor dulu ya, bye sayang. Jadi bermain handphone terus menerus sampai berjam-jam berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bahkan dia sampai tidur malam-malam hanya menunggu menghadap. Keesokan paginya, Devi bangun dengan tidak konsentrasi dalam baik. Dia ngantuk, tidak bisa menjawab perkataan guru dan mulai sakit. Karena daya tahan menurun, sudah tidak kuat, maka pelan dan akhirnya sakit karena terlalu lama main game. Dalam masa pandemi ini, kita diizinkan untuk menggunakan gadget dalam proses belajar mengajar online yang seharusnya tidak diperbolehkan di saat keadaan masih normal tanpa virus corona. Maka dari itu, kita boleh menggunakan handphone berlama-lama. Setelah melakukan learning menggunakan handphone, cobalah untuk melakukan kegiatan di kompleks rumah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kegiatan kamu menggunakan handphone dengan bersepeda, menyelam rumah, membantu memasak, dan kegiatan lainnya yang bisa memperkuat imun tubuh. Ayo kita sama-sama melakukan yang terbaik di masa pandemi ini agar kita tetap sehat, terhindar dari penyakit, dan tetap belajar dan berprestasi selama masa pandemi ini. Masa online learning, kurangin game online, kurangin pegang gadget, kita sehat dan pintar. Ya, nah, anak-anak itu tadi video edukasi tentang bahayanya gadget. Jadi ada seorang anak yang terlalu lama menggunakan gadget sehingga akhirnya tidak fokus belajar dan akhirnya sakit karena daya tubuhnya yang rendah. Nah, sekarang kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba buka buku tulisnya di dalam satu lembar buku tulis, masing-masing satu kertas ya. Coba buka satu kertas, tulis di sobek ya. Jadi nanti dikumpulkan. Boleh bagi dua sama temennya. Sekarang kita menyusun jadwal harian, isi kartu aktivitas harian kalian, terus tuliskan waktu untuk belajar, bermain dan menggunakan HP, lalu bandingkan dan diskusikan hasilnya. Jadi tulis nama dulu, terus di bawahnya tulis kelas, nama kelas sama sekolah. Ya, nama kelas sekolah. Ya. Nama kelas sekolah. Lalu tulis waktu belajar.
Tulis waktu belajar. Jadi baru, tulis aja. Tulis waktu belajar. Waktu belajar itu misalkan di sekolah dari jam 6:30 sampai jam 1:30 itu berarti 6 jam. Di sekolah belum. Kalian di sekolah belajar 6 jam. Nah, di rumah kalian berapa jam? Tinggal tambahkan 6 tambah berapa yang di rumah belajarnya. Misal kalian di rumah belajar dari maghrib sampai isya, berarti cuma 1 jam. Berarti waktu belajarnya 7 jam gitu. Oh. Yang intinya 6 jam. Apa? Iya, yang sekolah itu 6 jam. Tinggal tambahin kamu belajar di rumah berapa jam. Jadi 6 tambah berapa yang di rumah. Tadi misalkan di rumah belajar 1 jam, berarti totalnya waktu untuk belajar 7 jam. Gitu. Kamu di rumah belajar, kalau mau belajar berarti 6 jam. Silakan. Dihitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garis baru lagi. Waktu bermain. Waktu bermain. Waktu bermain misalkan pulang sekolah dari jam 1 sampai maghrib berarti berapa jam tuh? 6 jam. Atau misalkan dari asar sampai maghrib berarti 3 jam. Silakan. Kalian mainnya berapa jam? Kalau nggak main, ya udah nggak main. Nggak main di rumah. Berarti nggak main. Strip aja strip. Kalau nggak main strip. Ya maksudnya bermain itu bukan berarti keluar rumah ya, tapi kayak kamu nggak belajar, berarti kamu lagi bermain. Gitu. Kamu nggak belajar nih, tapi di rumah diem atau pipi, nah itu sama aja bermain. Paham nggak? Waktu santai lah, waktu santai. Bermain itu waktu santai. Nggak main HP, nggak belajar. 1 atau 2 jam terserah kalian. Kalau udah, yang ketiganya waktu menggunakan HP. Yang ketiganya waktu menggunakan HP. Ayo. Waktu menggunakan HP berapa jam? Sekolah, kan tadi hitungnya ada belajar 6 jam. Jadi waktu sekolah. Sekolah bukan gitu ya. Iya, sekolah. Hitungnya waktu sekolah. Misalkan malam saja main HP-nya gitu. Atau habis juhur. Terakhir waktu tidur. Nah, waktu tidur itu kamu tambahin semuanya dari waktu belajar, waktu bermain, sama waktu bermain HP tambahin tiga-tiganya, terus dikurangi 24. Nah, itu jam tidur kamu. Satuin tidur sama siang sama malam satuin. Jadi misalkan tadi waktu belajar kamu 7 jam, terus bermain kamu 1 jam, jadi 8 jam. Terus waktu menggunakan HP-nya 2 jam misalkan, berarti 10. Nah, 10 dikurangi 24 atau 24 dikurangi 10 yaitu 14. Nah, kamu tidur sehari semalam itu 14 jam. Gitu. Aku nggak tahu. Ya. Berapa? Hitung. 9 tambah 8. 7 ke.
30 menit. Kan main sekolah 6 jam. Berarti 6 jam 30 menit. Aku waktu 7 jam. Nah, sekarang Bapak mau ngambil sampel. Sampel itu contoh orang yang Bapak pilih ya. Coba Rama maju, sama kamu maju. Ini ke depan. Ayo cepetan. Ayo sama wakil. Ayo. Ketua sama wakil. Oh, kiraan aja ya. Lama-lama. Ayo. Maju cepetan. Ayo cepetan. Cepetan. Ini di sini. Jangan di sini. Mau kita. Ya, kita dengarkan yang Rama dulu ya. Rama, waktu belajar kamu berapa jam? 8 jam. Terus bermain kamu berapa jam? Bermain 7 jam. Menggunakan HP 2 jam. Terus kamu tidur? Tidur 7 jam. Bermainnya 8 jam. Jadi lebih banyak bermain daripada belajar. Itu dari lama ya, dengerin dulu. Sekarang dari Kak Kirana. Waktu belajar 7 jam. Terus bermain 3 jam. Oh, bermain 1 jam. Bermain HP 3 jam. Terus tidurnya bisa berapa? 13 jam. Jadi perbandingannya kalau Rama tidur sehari itu tidur 7 jam, kalau Kirana itu sehari tidur 13 jam. Tuh, berarti Rama sudah kehilangan 5 jam waktu tidurnya kalau sama Kirana. Ya. Berarti evaluasinya Rama harus lebih mengatur lagi waktu bermainnya dan juga waktu menggunakan HP. Ya, biar apa? Biar tidurnya teratur. Baik, terima kasih ya Kirana dan Rama. Nah, itu sedikit aktivitas kita evaluasi tentang menyusun jadwal harian. Selanjutnya, solusi yang Bapak berikan dan juga motivasi yang Bapak berikan. Yang pertama, gunakan HP dengan bijak dan seimbang. Walaupun HP itu penting, tapi kita gunakan dengan bijak dan juga seimbang. Tidak merugikan apapun, tidak merugikan siapapun, hingga akhirnya HP tersebut bisa digunakan secara bijak seperti itu. Terus yang kedua, tentukan waktu khusus belajar tanpa gangguan. Jadi kalau kamu ingin belajar, coba mencari waktu yang khusus. Contoh, sesudah subuh. Itu kadang-kadang kalau sesudah subuh, ilmu itu cepat nempelnya karena otak fresh, baru bangun tidur, belum ada pikiran apa-apa. Beda dengan belajar malam. Coba kalau belajar malam, hawanya udah ngantuk, badan udah capek, pikiran sudah lelah, maunya tidur. Nah, kenapa waktu subuh itu bagus? Karena tadi otaknya belum digunakan berpikir apa-apa, tubuhnya belum digunakan kemana-mana, hingga akhirnya badan, pikiran, otak pun fresh baru. Gitu. Makanya ketika ilmu-ilmu datang ketika waktu subuh itu langsung gitu. Contohnya waktu belajar tanpa gangguan, jangan dimainin HP. Kadang-kadang kan ketika baca buku ada HP di sebelah, HP menggoda. HP itu nganggur, HP enak tuh main, kan gitu. Makanya buang dulu HP-nya, simpan dulu HP-nya, jangan dulu digunakan. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan tidur tepat waktu, ya. Jadi istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak beraktivitas, jangan terlalu banyak bermain.
Terus dan tidur tepat waktu, jangan begadang, jangan tidur larut malam karena bisa menurunkan daya tahan tubuh. Pintar gitu ya. Jadi harus istirahat yang cukup dan tidur tepat waktu. Terakhir, semangat belajar untuk masa depan. Kamu harus berpikir bahwa kamu harus punya masa depan yang cerah. Kamu harus punya masa depan yang gemilang. Bagaimana cara agar masa depan kita cerah dan gemilang? Yaitu dimulai dari saat hari ini. Kalau kamu saat ini, hari ini males, hari ini nggak bersemangat belajarnya, nggak semangat ngerjain PR tugasnya, di kelasnya mengantuk, apakah suatu saat nanti kamu pengajaran sukses? Karena pilihan kamu, karena kemalasan kamu? Tidak. Tapi terlihat cerminan orang yang akan sukses, orang yang akan gemilang masa depannya adalah ketika belajarnya rajin, belajarnya sungguh-sungguh, di kelasnya mendengarkan, memahami, tidak bercanda. Nah itu contoh-contoh akan menjadi orang yang sukses. Ya contohnya minimal juara 1 di kelas. Nah itu karena dia di kelasnya pun memahaminya gitu. Jadi semangat untuk belajarnya untuk masa depan. Kita itu akan menuju ke masa depan. Kan mau naik ke SMP kan, ke SMA, terus kuliah, terus kerja. Nah, makanya biar masa depan kita cerah dan gemilang, dimulai dari hari ini. Nah itu dia. Nah untuk penutup ada beberapa kata. Yang pertama, HP itu alat bantu, bukan pengganggu. Jadi gunakan bukan hantu. Jadi gunakan HP itu sebagai alat bantu kalian, bukan sebab mengganggu aktivitas kalian atau mengganggu belajar kalian. Nah yang kedua, mari kita ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Yang dulunya masih begadang, sekarang harus tidak begadang. Yang dulunya masih main HP 4 jam sehari, turunin jadi 3 jam sehari. Yang dulunya waktu bermainnya 8 jam sehari, turunin jadi 5 jam sehari. Nah itu sebuah peningkatan kebiasaan yang tadinya buruk menjadi baik. Bahkan kata hadis Nabi juga, kita itu harus lebih baik dari hari sebelumnya. Begitu cara orang yang sukses itu adalah orang yang bisa lebih baik dari hari sebelumnya, bukan orang yang mau lebih baik dari orang lain, bukan ya. Ya gitu. Yang ketiga, siap jadi siswa bijak dan semangat belajar. Jadi kita harus menjadi siswa yang bijak dengan menggunakan HP, waktu belajar, waktu bermain harus bijak. Bijak itu apa? Bijak itu adalah seimbang. Jadi bijak itu bisa membedakan, bisa mengatur, tidak merugikan siapapun. Terus semangat belajar. Dan terakhir ada salam penutup, yaitu itu ada gitu. Jadi itu sebagai penutup bahwa bimbingan konseling ini dilaksanakan secara klasikal, yaitu secara umum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan kebiasaan kita semua, untuk menjadikan diri kita lebih baik dari hari sebelumnya. Oleh karena itu, siap untuk berubah? Siapnya kok gitu? Siap untuk berubah? Nah gitu. Siap untuk menjadi lebih baik? Siap untuk tidak menggunakan waktu terlalu lama? Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada sumber di ladang, boleh kita meminta air. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.